kurang lebih berapa kemarin 10-an proposal yang masuk ke kita, dan mudah-mudahan ini menunjukkan keseriusan dari teman-teman untuk bisa ikut PKM di tahun depan, dan harapannya tidak hanya berhenti sampai proses pendanaan saja. Setidaknya nanti jejak Mas Malik Khidir di tahun 2014 yang bersama teman-teman UGM meraih juara umum bisa juga dirasakan oleh teman-teman semuanya. Kemarin saya membaca di satu tulisan di blog temannya Mas Malik itu, sambil berimajinasi suasana 2014 di Undip itu kayaknya sangat meriah begitu ya, ketika peserta dari UGM kemudian bersaing dengan teman-teman dari ITS begitu. Nah, harapannya imajinasi semacam itu kemudian besok bisa dirasakan khususnya oleh teman-teman dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Teman-teman semuanya, saya kira saya tidak perlu terlalu panjang lebar mengenalkan siapa sosok Mas Malik. Teman-teman buka atau searching aja di Google nama beliau, Mas Malik Khidir begitu, insya Allah sudah akan ada banyak cerita tentang beliau begitu. Mungkin itu pengantar dari saya. Mas Malik, sampun oke nggih? Sudah siap? Yes, siap. Oke, nggih. Monggo. Untuk sepenuhnya waktu kami serahkan kepada panjenengan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang kembali bertemu dengan teman-teman di UII. Ini kita juga nanti ada teman-teman dari UII ketemu sama Dirjen Kemenperin. Itu bikin karbon dulu ulil albab itu mobil listrik ya. Nah, saya mungkin sedikit sharing dulu tentang pengalaman mengikuti beberapa lomba-lomba, kemudian nanti langsung saja karena di sini teman-teman sudah punya ide gitu ya, harapannya nanti bisa sharing terus saya komentari gitu biar prosesnya lebih baik gitu. Nah ini Stakeholder. Dulu awalnya kami juga mahasiswa seperti teman-teman semua mengikuti PKM juga sama. Jadi teman-teman harus ikut PKM karena biar bisa merasakan euforia bertemu dengan seluruh mahasiswa Indonesia gitu ya, mempresentasikan karya-karyanya. Nah, kemudian apa yang kami lakukan adalah, nah ini foto-foto ketika ikut Timnas kemarin di Undip, itu kita mendapatkan beberapa medali. Nah ini sempat masuk koran juga. Jadi yang dibutuhkan dari mahasiswa menurut saya adalah membuat suatu karya. Nah, karyanya ini harus benar-benar bisa tepat guna dan teknologi yang baru. Jadi kalau di PIMNAS itu setelah saya mengikuti beberapa PIMNAS, saya ikut 2 kali PIMNAS ya. Yang pertama di Mataram, yang kedua di Undip. Nah, niatnya itu jalan-jalan dulu. Jadi teman-teman kalau di UGM yang berangkat PIMNAS itu nanti ada dijamu lah ibaratnya, dikasih uang saku terus berangkat ke Mataram. Nggak tahu kalau sekarang online mungkin ya. Jadi pengennya liburan gratis dulu awalnya. Nah, gimana biar liburannya gratis ya harus ikut PIMNAS. Nah, yang saya amati ketika ikut PIMNAS itu intinya adalah produknya itu harus out of the box. Jadi nggak, misal pembuatan bakpia gitu kayaknya nggak akan lolos itu. Tapi ketika ada imbel-imbel pembuatan bakpia dengan pengolahan menggunakan robot, nah itu mesti lolos tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi PIMNAS tuh teman-teman
sulit-sulit, tapi yang ketika orang melihat tuh, oh wah gitu ya. Saya dulu bikin kapal tanpa awak. Nah, kapal tanpa awak ini bisa memantau perbatasan laut dengan otomatis. Yang seperti itu seneng tuh biasanya dosen-dosen yang mereview gitu. Nah, kemudian hasil PIMNAS-nya itu saya ikutkan juga ke Amerika dan alhamdulillah juara. Nah, ini saya akan tunjukkan. Nah, itu saya juga dari PIMNAS itu dapat penghargaan mahasiswa terbaik se-UGM. Padahal IP saya 1,6. Jadi universitas sekarang mulai melihat IPK tinggi, tapi nggak punya karya, ya bukan mahasiswa spesial. Kalau IPK tinggi banyak lah sekarang. Tapi ketika IPK-nya tinggi, ke dunia kerja, dia nggak bisa ngapa-ngapain, percuma gitu. Nah, waktu itu saya IPK-nya rendah, 1,6, tapi saya bisa membuat ini juara umum. Akhirnya saya datang ke rektor, waktu itu Pak Pratikno ya, sekarang Mensesnek. Pak, saya sudah juara PIMNAS, juara robot di Amerika, kok IPK saya rendah, harusnya tinggi. Nah, akhirnya dinaikkan gitu ya. Jadi diplomasi lah, belajar diplomasi, alhamdulillah lulus IPK-nya cum laude. Nah, ini contoh-contoh, salah satu contoh, kalau pengen PIMNAS lolos, itu idenya harus yang out of the box. Contoh yang saya buat ini, kapal untuk menyelam, otomatis membantu industri pertahanan. Nah, biasanya yang seperti ini nih lolos karena, wah gitu, teman-teman. Terus teman-teman harus bisa menunjukkan di Indonesia belum ada. Nah, itu biasanya lolos juga. Saya dulu buat kapal memantau perbatasan laut di Indonesia. Di Indonesia belum buat. Nah, itu biasanya juara yang seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa brainstorming, benchmark ke luar negeri sedang mengembangkan apa gitu, terus dibuat di Indonesia. Nah, ketika nanti ada imbauan kata-kata di Indonesia belum ada, nah itu biasanya lolos. Terus saya juga ngembangin waktu itu ikut PIMNAS alat pelampung bermotor dengan remote control. Jadi untuk nyelam serangkat, sekarang kan pelampung kalau orang terseret ombak, ya pelampung dilempar aja. Ditolong pakai kapal besar. Nah, kalau ini saya ini ada motornya bisa ngejar di Indonesia. Nah, juara. Terus alat pengukur kedalaman sungai otomatis. Ini sekarang kalau kita mau bangun jembatan ya teman-teman, itu ngukurnya pakai bambu biasanya. Dalamnya berapa itu ditandain pakai bambu. Nah, sekarang kita buat otomatis pakai kapal, langsung tahu sampai kandungan sungainya itu apa, itu bisa tahu. Nah, lagi-lagi bilang di Indonesia belum ada. Nah, itu lolos sudah. Terus saya ngembangin arm after stroke. Arm robot after stroke membantu meningkatkan ketika orang kena stroke itu harus dibantu gerakannya ya. Nah, ini saya buat alat ini. Nah, ini juga salah satu yang bisa lolos ke PKM. Ini saya nggak ikutkan PIMNAS, nggak ikutkan PKM karena waktu itu saya udah tua ya, harus lulus. Tapi teman-teman harus ikut. Nah, kalau kayak gini kan dilihat bagus. Nah, salah satu kuncinya lagi tuh desain penelitiannya tuh dilihat tuh bagus gitu. Tampak mata bagus. Meskipun nanti hasilnya jelek, tapi kalau ada 3D desain yang bagus, nah itu biasanya akan lolos ke PIMNAS dan bisa juara. Ini saya juga ngembangin submarine, alat untuk menyelam. Nah, kayak gini-gini biasanya dari PIMNAS akan menilai ini belum ada di Indonesia yang ngembangin, insya Allah lolos. Alat praktikum kita, alat monitoring kualitas udara di Gunung Agung. Nah, yang seperti ini juga ini udah nggak diikutkan PIMNAS ya. Saya udah masuk ke dunia profesional untuk monitoring yang seperti ini. Nanti
biasanya nanti dikasih narasi Indonesia sedang memantau Gunung Merapi, aktivitasnya seperti apa. Dengan adanya alat ini dapat membantu bangsa. Jadi kuncinya adalah tadi membantu bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, di Indonesia belum ada. Nah, itu biasanya akan lolos ke PIMNAS. Untuk mengukur alat berat badan ayam secara real time kayak gini juga biasanya ide-ide yang seperti ini, yang out of the box gitu, dia akan didanai di PKM. Mungkin gambaran kecilnya seperti itu, teman-teman. Langsung saja dari teman-teman di sini tadi disampaikan sudah ada proposal gitu ya, udah membuat ide, coba kita review bersama. Mungkin Mas Misan bisa menjadwalkan Mas siapa dulu yang punya ide, sampaikan ke saya. Kemudian nanti saya bisa bantu menambahkan dari sisi teknologinya atau dari sisi idenya agar ini bisa di boosting gitu. Monggo Mas Misan dari mahasiswanya mungkin bisa mempresentasikan. Dulu saya juga gitu Mas Misan. Jadi waktu di UGM, kenapa teman-teman UGM itu banyak yang lolos, itu dikumpulin jadi satu, terus disuruh presentasi. Habis itu dikomentari, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, itu dari situ kenapa dari UGM rata-rata kebanyakan lolos di PIMNAS. Jadi dikumpulin semua yang punya ide, presentasi, habis itu dikomentarin. Habis itu diperbaiki, komentarin lagi. Nah, dari situ kan proposalnya, jadi mahasiswa nggak dilepas gitu. Kalau mahasiswa dilepas, biasanya ya idenya mungkin belum banyak sentuhan. Jadi nanti reviewer melihatnya idenya terlalu sederhana. Nah, mungkin dari Mas Misan, monggo mahasiswanya diurutkan presentasi, punya ide apa sih? Nanti kita komentarin bersama. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Malik. Baik teman-teman semuanya, kata kunci tadi yang disampaikan oleh Mas Malik Khidir adalah out of the box, lalu kemudian belum ada di Indonesia dan akan membantu bangsa Indonesia. Begitu. Nah, saya kira kata kunci itu nanti penting untuk menjadi catatan kita bersama. Tetapi juga ada highlight yang lain yang disampaikan Mas Malik, tidak perlu sulit-sulit begitu ya, sederhana begitu. Jadi teman-teman kemudian di awal-awal ini tidak perlu menjadikan itu sebagai momok. Yang penting apa ya kira-kira hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi itu kemudian bisa membantu banyak orang begitu. Saya kira monggo Pak Isan, mungkin yang kemarin ada data proposalnya atau idenya dari siapa dulu Pak Isan? Mbak Lutfi Nabila. Saya buka dulu, mungkin mahasiswa mau cerita, Pak. Oke. Mbak Utami. Mbak Eva. Siapa dulu? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ini Mas Malik ini sebenarnya juga keluarga kita sendiri teman-teman, jadi tidak perlu malu begitu nggih. Dan beliau nanti Mas Malik jam 10 sudah harus nggih, aktivitas dengan ya, itu. Aja nanti kalau mengikuti lah kalau udah datang atau belum. Okay. Siap. Itu problemnya. Coba Monggo. di sini dari mahasiswa siapa yang mau menyampaikan pertama tentang idenya, monggo. Oke. Pak Isan bisa dibuka dulu Pak Isan. Nggak mungkin dari mahasiswanya langsung, Mas. Oke. Ayo siapa teman-teman? Alkindi. Ada yang mau menyampaikan?
Nah, ini Mas Nizam. Nggih. Ketika mereka malu menyampaikan, ini kunci juga nih. Ini kan nggak ada nih yang mau. Nah, itu sulit untuk lulusin, karena dia nggak pede dengan idenya. Oh gitu nggih. Nah, jadi nggak apa-apa, sampaikan aja. Kita nggak akan menjudge bagaimana, tapi ingin melihat pede nggak sih dengan idenya teman-teman ini. Nggih. Nah, Siap. kalau sama idenya sendiri aja nggak pede, gimana mau masuk PKM gitu kan. Jadi kalau aku takut salah, aku takut ideku kurang baik. Nah, yang seperti itu jangan dibawa di timnas, karena nanti bisa saja dari pengalaman saya, Pak Nizam, idenya tuh lebih jelek, tapi dia dapat emas. Karena pas presentasi dia pede dibanding yang idenya bagus, pas presentasi malu-malu, wah itu udah nggak mungkin dapat medali kalau yang kayak gitu. Jadi teman-teman di sini harus percaya diri mengungkapkan idenya. Kita ini bukan benar atau salah ya. Yang penting teman-teman punya ide dulu apa untuk dikembangkan. Setelah itu nanti kita bantu kasih masukan ini bagaimana biar terlihat lebih menarik di proposal PKM teman-teman. Yeah. Monggo sebutkan PKM KC, PKMP, PKM kewirausahaan atau PKM apa, kemudian sebutkan idenya apa. Gitu. Monggo teman-teman semua. Mungkin tidak sampai ini karena Mas Malik, kita belum tahu, teman-teman sebagian besar belum tahu apa PKM skemanya yang mau diambil yang mana, begitu. Kemarin hanya kita minta untuk PKM ya, apa ya? Kemarin hanya kita minta untuk ide awalnya apa gitu dulu. Jadi berangkat ya, dari ya. Nggak apa-apa, monggo ide awalnya apa? Silakan. Tadi kayak Almas ada? Mbak Almas, monggo. Langsung saja. Silakan teman-teman. Ini juga salah satu. Mas. Baik, Pak. Yusfi ya? Iya. Sebelumnya minta maaf belum bisa on kamera karena mungkin udah jaringan ya. Saya takut kalau nge-lag gitu. Silakan Mas Yusfi, juga kalau mau share screen juga sudah bisa. Sudah ada akses share screen-nya. Silakan diceritakan idenya. Mungkin cerita aja, Pak ya. Oke. Jadi ini Mas Malik, saya ingin share tentang ide saya. Ide saya ini berkaitan dengan pendidikan, Mas. Tapi saya belum bisa memastikan masuk dari skema PKM yang mana. Nanti mungkin bisa dibantu juga. Jadi saya melihat di pendidikan Indonesia ini ya terkait dengan lingkungan pendidikan, terutama di rumah itu sangat kurang. Jadi pendidikan di Indonesia itu rata-rata masyarakatnya sering memasrahkan pendidikan anak itu, terutama pendidikan dasar itu kepada sekolahnya, tanpa diimbangi pendidikan di rumah. Jadi orang tua itu ya pasrah gitulah, istilahnya apa yang dihasilkan sama anak di sekolah, yaitu sudah diterima gitu, tanpa ada sangkut pautnya pelajaran di rumah seperti ya sopan santun ya dididik. Misalnya kalau makan baca basmalah dulu, atau kalau ketemu orang sapa, paling enggak salam, terus ada sopan santun ketika makan di apa namanya, di meja makan bersama-sama gitu ya. Nah, berdasarkan dari konsep pendidikannya, kalau lihat konsep pendidikannya dari Kajar Dewantara kan di situ ada 3 lingkup lingkungan pendidikan. Yang pertama di keluarga, sekolah, terus masyarakat. Nah, di sini kan ketidakseimbangannya terjadi di keluarga dan masyarakat gitu. Lingkungan keluarga yang tidak baik itu juga akan menciptakan masyarakat yang tidak baik. Kalau itu menurut saya. Jadi di sini saya berpikir bahwa perlu adanya suatu hubungan ya antara masyarakat
antara keluarga dan sekolah terutama. Nah, ide saya ini berkaitan dengan tersebut, saya berpikiran untuk menciptakan sebuah platform ya, karena sekarang ini masanya masa digitalisasi. Oleh karena itu saya berpikiran bahwa mungkin ada sebuah aplikasi untuk men-sharing ya visi misinya sekolah kepada orang tua. Jadi apa yang diinginkan, tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah itu tercapai agar sampai kepada orang tua. Nanti kemudian orang tua tersebut akan mengarahkan anaknya sesuai dengan apa visi misi dari sekolah tersebut. Ya seperti sistem siakat mungkin ya, sistem akademik itu. Namun di sini kalau siakat kan setahu saya berisikan tentang informasi akademik ya, kayak prestasi seperti itu. Namun dalam platform yang ingin saya bentuk ini adalah bagaimana kegiatan-kegiatan anak ya, peserta didik di rumah itu juga bisa terkontrol oleh sekolah. Jadi mungkin ada draft schedule gitu tentang kegiatan-kegiatan seharian di rumah, nanti ada evaluasi bersama gitu di sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, yang pertama, saya juga lupa menyampaikan bahwa di PIMNAS nanti itu kalian presentasi cuman dikasih waktu 7 menit, 5 menit atau 7 menit itu. Nah, itu kalian harus menyampaikan semua informasi dalam waktu singkat sampai ke tahap kesimpulan. Nah, itu perlu dilatih, Mas Misan. Jadi dulu teman-teman UGM itu dikumpulin, disuruh presentasi di waktu. Sebelum dilatih, itu rata-rata presentasinya bulat itu teman-teman, itu bulat. Itu bisa 15 menit sampainya. Padahal poinnya apa nggak dapet. Nah, kemudian dikasih komentar, kamu sampaikan poin-poinnya saja. Nah, itu ketika sudah di karantina ya, ada karantina khusus selama seminggu waktu itu. Itu kita bisa presentasi dalam waktu 7 menit. Sampai 5 menit, semua informasi didapat. Nah, mungkin nanti dibuat program gitu, Mas Misan. Ada pelatihan ke mahasiswa bagaimana mempresentasikan ide dalam waktu yang singkat dan semua informasi bisa tersampaikan. Nah, kapan waktunya nanti kalau sudah ada yang lolos PKM mau maju ke PIMNAS, saya bisa datang nanti Mas Misan atau diadakan lagi, kita bisa monitoring. Oke, terkait ide tadi, bagus menyampaikan visi misi. Nanti ada pertanyaannya aneh-aneh. Nek cuman menyampaikan visi misi, ya kan, nggak usah platform, tinggal ditulis aja brosur kasih ke orang tua, udah selesai. Tapi tadi ada countermeasure mau di-capture juga kegiatan anak di rumah, itu kan. Nah, itu saya rasa bagus ketika itu bisa terwujud ya. Yang di-capture kegiatan anak di rumah itu apa. Nah, teman-teman di pendidikan ini buat standarnya dulu. Anak ketika dikatakan berhasil di rumah, metode pembelajarannya, itu ketika apa sih? Apakah ketika anak belajar terus, atau ketika anak ada mainnya, main itu juga dianggap sebuah belajar. Kan nggak mungkin kita mau capture keberhasilan pendidikan anak di rumah, tapi semua isinya pembelajaran semua. Menurut saya nggak akan berhasil, malah anaknya stres. Nah, ketika itu bisa disampaikan tadi Mas bagus, menurut saya anak berhasil belajar di rumah itu ketika seperti apa? Misal ada main sekian persen, terus
tidur sekian persen, terus belajar sosial sekian persen, terus mungkin ada marahnya juga karena anak marah itu kan dia memperjuangkan idenya. Jadi kalau anak nggak pernah marah, berarti salah satu indikator kegagalan mungkin. Nah, itu ide bagus, Mas. Bikin pattern, bikin standarisasi keberhasilan mendidik anak di rumah. Kemudian itu mungkin masuk PKM penelitian kalau menurut saya. Dan penelitiannya mungkin panjang ya. Kan nggak mungkin metodenya setahun terus langsung kerasa anaknya jadi hebat gitu, enggak kan? Itu bisa mungkin 3 tahun, mungkin dengan metode itu berhasilnya setelah dia kuliah bisa 17 tahun itu. Tapi enggak apa-apa, dibuat saja Mas metode monitoring pembelajaran anak di rumah, sampean buat standarisasinya. Yang standarisasi itu berbasis ilmiah ya. Ada kajian teorinya. Kemudian parameter berhasilnya seperti apa, kemudian dibuat dalam bentuk suatu platform. Menurut saya menarik itu. Siap. Nah, dari situ nanti ada persoalan lagi. Bagaimana mengcapture kegiatan anaknya itu. Misal, apakah orang tuanya mau capture kegiatan anak di rumah? Setiap hari anak saya main sekian jam, tidur sekian jam, harus input data kan? Nah itu juga harus dipikirkan. Tapi nggak apa-apa, menurut saya idenya bagus. Tinggal dibuat ke proposalnya yang bahasanya dilebih-lebihkan. Nah, Pimnas PKM Kemendikbud Dikti itu suka bahasa yang lebih. Misal pembuatan aplikasi monitoring pembelajaran anak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, gitu-gitu malah biasanya lolos. Gitu ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Menurut saya bagus. Nanti dibuat standarisasi pendidikan. Mungkin kalau di Jepang udah ada standarnya ya, mungkin bisa benchmark ke negara-negara lain, metode apa yang mereka terapkan untuk mendidik anak itu. Terima kasih Mas. Siap, lanjutkan. Ada lagi? Nah itu ya teman-teman, jadi benchmark ke negara lain itu juga penting saya kira. Jadi itu untuk melihat sesuatu yang tidak dikembangkan yang belum dikembangkan di Indonesia. Kemarin Pak Ed, ini Mas Malik, ini sebenarnya juga ada beberapa Bapak Ibu Dewan Dosen yang sebenarnya juga ingin belajar, dan mungkin juga dari sisi pengalaman Mas Malik dulu peran serta pembimbing itu sejauh mana gitu, nanti juga mungkin bisa dibagi ya Mas. Semisal Pak Edi Savitri ini di tahun lalu ini meloloskan satu kelompok yang bikin sandal dari kulit salak begitu ya Pak Edi. Bikin sandal dari kulit salak, intinya itu. Itu saya kira juga unik begitu. Mungkin juga membantu perekonomian di tengah pandemi ketika itu. Dan mungkin Mas Malik juga bisa nanti bercerita sejauh apa Bapak Ibu dosen itu kemudian juga bisa membimbing mahasiswanya. Mungkin ada lagi Mas, kalau di UGM, di UGM gini, untuk presentasi bukan dosen yang bimbing, tapi dia panggil dari Suara Gama FM. Encor itu loh, namanya pembawa radio, penyiar. Itu yang terbaik dipanggil Mas. Nah yang melatih itu, saya di training 1 hari itu sama penyiar Suara Gama FM. Cara ngomong yang baik, cepat, artikulasinya dapat, nggak melebet, terus intinya tuh nggak bulat nyampeinnya. Terus akhirnya, oh ya, saya dapat ilmu. Kalau dosen kan mungkin ya mohon maaf, ilmu tentang persentase, dia ada ilmu di PAI-nya, tapi tentang how to present mungkin lebih baik manggil profesional di bidang penyiar. Itu saya dipanggilin Mas, di training terus
Terus yang kedua, dalam pembuatan poster. Di PIMNAS itu yang dinilai tidak hanya presentasi tapi poster. Poster itu bisa nanti dapat emas, perak itu bisa juga. Nah, itu saya dipanggilin orang isi, Mas. Orang isi 1 hari full dipanggilin gimana cara membuat poster yang informatif. Akhirnya juara poster terbanyak waktu itu UGM. Dieditin sekalian sampai seperti itu. Jadi pendampingannya menurut saya lebih baiknya dosen itu mendampingi dalam sisi idenya kayak tadi akademiknya. Tapi nanti dalam sisi buatan presentasi, dalam sisi bagaimana menyampaikan itu baiknya dipanggilkan orang-orang penyiar. Jadi ada semacam kayak investasi dari UGM. Yang dari itu bayari orang penyiarnya itu, terus bayari dosen desain komunikasi visual dari isi. Dipanggilin, aku dulu ngerasain sendiri, Mas, desainku jelek, tak presentasiin. Wis kene tak garapke mahasiswaku. Jadi kadang yang garapin tuh bukan saya, mahasiswa isi, makanya juara. Nah, itu tips dan trik ya. Okay. Sama juga yang dilakukan sama UNER. Kalau nggak salah, UNER itu juga banyak yang dapat medali. Sama kayak gitu. Jadi pendampingannya full, ada karantina. 1 minggu kita di karantina. Okay. Oke, lanjut. Mungkin ada ide yang lain. Silakan teman-teman. Oh, ini Mas Langgeng belum hadir ya. Mbak Utami. Mbak Utami silakan bisa diceritakan idenya Mbak Utami biar ada masukan gitu nggih. Silakan Mbak Utami. Bismillah. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Saya akan menceritakan sedikit ya tentang ide dan proposal yang akan diajukan. Sesuai dengan bidangnya di pendidikan, maka tentunya saya dalam bidang pendidikan pada topik media pembelajaran. Selama hampir 1,5 tahun terakhir ini kita menjalankan distance learning atau pendidikan jarak jauh. Yang berdampak pada sistem pendidikan juga adanya challenge gitu untuk kita tetap menjalankan pendidikan, menjaga kualitas pendidikan tersebut. Dalam pendidikan, pada proses pembelajaran, untuk mencapai keberhasilan dari esensi belajar itu, maka diperlukan unsur mendukung atau mengakomodasi. Nah, dengan demikian di sini mengapa mengambil pada topik media pembelajaran, karena pada distance learning tentunya media pembelajaran pun yang digunakan itu berbeda. Nah, disinilah peranan teknologi informasi lebih diintegrasikan. Kemudian media pembelajaran di sini adalah yang saya dalam judul di ide saya ini adalah media pembelajaran Padlet. Nah, dari pengalaman saya media pembelajaran Padlet ini kebetulan kemarin saya sudah pernah menggunakan pada mata kuliah supervisi pendidikan, dosen pengampunya kebetulan di sini Bu Afi. Ya, Bu Afi. Kemudian saya melihat dengan menggunakan media pembelajaran Padlet ini itu cukup relevan dengan keadaan kita yang sedang menjalankan distance learning ini atau PJJ. Nah, untuk itu ada penelitian ini. Sebelumnya di sini mungkin saya asumsi saya bahwa di sini penelitian adalah PKM RSH mungkin ya, riset sosial humaniora. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi sama Pak Malik Hidir gitu. Kemudian dengan saya pernah mengalami bahwa media pembelajaran ini efektif, itu akan sangat menarik untuk diteliti tentang keefektivitasannya dalam pembelajaran distance learning ini. Dan saya juga mengaitkan dengan metode pembelajaran active learning dan juga snowball throwing, yang dimana di sini sangat menstimuluskan peserta didik untuk
aktif gitu. Pembelajaran yang proses pembelajaran pun sangat interaktif dan aktif dalam penyampaian materi kepada peserta didik seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, itu monggo Mas Malik. metode tablet kayak apa ya? Padlet, Mas Malik. Padlet. Apa? Padlet itu semacam aplikasi pembelajaran. Jadi yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran ini jarak jauh begitu ya. Dan maaf Pak. Nggih, monggo Mbak Utami. Maaf sedikit menambahkan lagi. Nah, sebenarnya tujuannya ini kan emang udah ada pemanfaatannya gitu ya. Yeah. Tapi ini yang saya teliti adalah efektivitasnya tadi dan kemudian harapannya bisa dikembangkan dan juga lebih luas manfaatannya karena dari yang saya lihat di beberapa penelitian terakhir itu dan beberapa artikel yang saya lihat itu sekali penggunaan media pembelajaran padlet. Oke. Monggo Mas Malik. Jadi yang diteliti lebih pada sisi efektivitasnya ketika pembelajaran dibantu oleh media Padlet itu. Ya, ini Padlet adalah aplikasi daring gratis yang paling tepat diilustrasikan papan tulis daring. Oke, Padlet dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk mengirim catatan. Nah, biasanya kalau di saya kurang tahu ya kalau di PKM apa tadi penelitian ya? Ya, riset. PKM riset berarti kan memantau metode Padlet ini efektif apa tidak, gitu ya. Kalau menurut saya, nek cuman memantau, nggak ada inovasinya, gitu ya. Misal memantau pergerakan mobil di jalan. Biasanya kan dulu kalau kita mudik gitu ya, kan dipantau, ada yang mantau tuh di pos pakai apa namanya ya, kayak yang buat pikir itu loh, hitungan konter. Yeah. Nah, itu dipantau itu berapa mobil yang lewat. Terus kita mau report efek truk berapa yang lewat, mobil berapa yang lewat. Hanya report. Itu nggak ada inovasinya. Tapi semisal pemantauan menggunakan kamera CCTV. Nah, itu inovasinya adalah dia punya kamera, tidak harus ngonter secara manual. Konternya berbasis proses digital. Nanti meskipun hasilnya sama, truk yang lewat 10, di konter pakai manual ya 10, di konter pakai digital ya pakai kamera ya 10. Sekarang kan ada CCTV di lampu merah itu loh Mas Mizan. Nah, itu kan juga bisa buat ngitung. Nah, jadi metode pemantauan efektivitasnya itu harus disisipi inovasi. Kalau cuma memantau ini efektif apa enggak, itu kurang menarik menurut saya. Lebih menarik lagi ketika di proses Padlet-nya itu disisipi inovasi, kemudian dipantau apakah efektif apa enggak. Nah, itu malah lebih menarik. Misal Padlet-nya pakai media, ini contoh. Ini saya lagi dipakai. Untuk media, ada ininya ya. Ada background-nya, tak hapus dulu background videonya. Contoh sedang pembelajaran apa gitu, misal pembelajaran fisika. Nah, itu kita ada yang dipantau. Nah, yang dipantau itu ada medianya. Nah, itu misalnya kelihatan ya teman-teman.
ini saya lagi nanam stroberi. Saya pantau apakah stroberi ini nggak kena matahari loh, ini di dalam ruangan. Itu tumbuhnya efektif apa enggak. Nah, saya pantau pakai monitoring. Nah, yang bau-bau teknologi gini ini mesti lolos, mesti juara. Dibandingkan saya mantau stroberi yang ada di gunung, beda loh. Jadi tadi bagus, sistem pembelajaran menggunakan Padlet, mbaknya mau pantau, tapi jangan sekedar mantau. Ada dua, sistemnya dikasih inovasi, atau cara mantaunya ini ada inovasi juga. Seperti gambaran sederhana saya, menghitung kepadatan jalan raya. Itu biasanya pakai counter, yang kayak tasbih digital, truk berapa yang lewat, mobil sedan berapa lewat. Ya, hasilnya cuma truk 10, mobil sedan 15. Sederhana, tapi kalau mantaunya pakai kecerdasan buatan, ada CCTV, pakai kamera, digitalisasi, itu akan berbeda orang melihatnya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa teruskan memantau efektivitas pembelajaran menggunakan Padlet. Tapi disisipin inovasi. Nah, itu yang lolos. Kalau nggak ada inovasinya, ngopo? Tinggal dipantau aja. Terus kalau nggak efektif gimana? Percuma dong. Dikti ngasih. Sekarang dapat berapa sih Mas Misal? 10 juta ya kalau nggak salah ya. Dapat 10 juta untuk PKM itu ya. Nah, percuma saya ngasih 10 juta, hasilnya nggak efektif. Maksudnya pemantauan menggunakan Padlet, ternyata siswanya bosen gitu. Nah, dari nalar aja udah, ya kan Mas misalnya, udah kelihatan bahwa ketika nggak ada inovasi agak sulit. Jadi seperti itu teman-teman. Harus disisipin inovasi yang itu bisa memboosting penelitian kalian. Kalau cuma tanpa inovasi, saya rasa sulit. Terus satu lagi, Mas Misan yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai, saya mohon ke mahasiswa semua di sini, ikut PKM untuk dapat uangnya. Karena kadang gini Mas Misan, ada mahasiswa ikut 5 PKM. 5 PKM itu lolos semua, dia dapat 50 juta. Tapi duitnya buat jajan. Jadi kayak apa ya namanya? Mafia PKM itu ada. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya enggak, temanku itu lolos 5 kan bisa jadi ketua, terus bisa jadi peneliti kan. Nah, itu sampai 5, dia lolos 50 juta. Tapi nggak lanjut sampai ke PIMNAS. Karena yang diincar uangnya, beda motivasinya. Motivasi dari awal itu beda. Kalau saya PKM dapat 10 juta, risetnya itu habis 20 juta. Saya tombok 10 juta. Jadi teman-teman di sini jangan melihat uangnya, tapi melihat experience-nya. Jadi gini, kalau di PIMNAS nanti semua dikumpulkan, semua mahasiswa datang, nah itu sebagai simulasi di dunia kerja. Teman-teman nanti lulus dari UII, di dunia kerja ketemu dari berbagai universitas. Kalau nggak pernah ketemu di lomba, dia bersaing di dunia kerja kan kesulitan gitu ya. Mungkin gitu teman-teman sekalian. Nah mungkin dari tim Mas Nizam kalau mau kapan kita Zoom lagi gitu ya. Tapi dari tim ini udah menyiapkan semi proposalnya. Oke, siap. Oke, ya, nanti Mas Nizam yang pantau, harus ada inovasinya. Kalau nggak ada inovasinya, yang salah Mas Nizam berarti ini nggak ngasih informasi. Oke. Nah ini kebetulan kan juga. Insya Allah saya. Oke. Gimana? Bapak Ibu dosen ini kan juga hadir nih sebagian, ya. Nah ini mungkin yang nanti tugasnya adalah mengawal dan memantau proposal mahasiswa itu. Setidaknya harus ada unsur inovasinya begitu. Nah mungkin ini Mas Malik, ini kan kalau sekarang nampaknya dibedakan, ya, teman-teman. Kami kan ada di kelompok sosial humaniora.
gitu. Nah, mungkin kriteria bahwa proposal itu atau ide itu mengandung inovasi, tetapi yang basisnya ilmu sosial humaniora itu seperti apa, Mas Malik? Apakah kemudian kalau panjenengan kan sangat konkret begitu ya, bahwa ada produknya gitu ya. Tapi di kita kadang-kadang itu kesulitan untuk kemudian ini Mas Lisan metodenya ya. Metodenya, inovasinya di metode, terus kemudian mungkin kurikulumnya kalau nanti ada kurikulum, terus yang ketiga mungkin pendekatan. Kita punya kurikulum, how to deliver kurikulum ke siswa, misalnya. Itu apa inovasinya? Nggak harus teknologi ya, nggak harus. Karena saya bidang robot ya inovasinya itu. Gitu. Dan kalau bisa sampai orang tuh melihat, wah, apik ini. Nah itu biasanya lolos ke PIMNAS. Kita lihat, saya punya inovasi ini berbasis ini, wah, apik ini. Sampai menimbulkan kayak gitu. Kalau wah ketoke biasa iki akeh sisa sing gawe. Kuwi ambu-ambune ora lolos. Nah, bisa dirasakan sendirilah. Misalnya dengan lihat ini. Aku bilang gini ya. Saya bisa nanam stroberi di dalam ruangan tanpa harus kena matahari dan tumbuhnya lebih manis daripada yang ditanam di gunung. Kan mesti wah, apik iki. Nah, itu biasanya lolos sampai PIMNAS gitu. Oke. Mungkin termasuk, gitu ya Mas. Ini ya. Mas Malik ini buka prodi ingin tanya sesuatu, Mas Malik. Ya. Monggo Bu Iva. Iya Mas Malik dan Mbak Mizan, terima kasih waktunya. Jadi yang dari tadi saya penasaran, karena tadi kan membahas banyak ide-ide yang inovatif gitu ya. Nah, kalau pengalaman Mas Malik sendiri gitu, kemarin ketika untuk memunculkan ide kan tidak semua orang itu mudah untuk memunculkan tiba-tiba ada ide yang inovatif atau menarik. Nah, sesi brainstorming-nya tuh biasanya lewat apa Mas? Atau buku, jalan-jalan, atau ngobrol sama teman, dan lain sebagainya. Itu gimana sih cara muncul? Gini Bu, rata-rata yang lolos PIMNAS dan dapat emas, itu pesertanya enggak satu prodi. Jadi misal, saya teknologi ya. Nah, ini yang gampang enggak? Ini apa Bu kira-kira? Pertanian. Kenapa saya punya ide ini? Karena kumpul sama mahasiswa pertanian. Terus saya dari elektrorobotik. Saya bikin ventilator. Kenapa saya punya ide bikin ventilator? Karena saya kumpul dengan mahasiswa kedokteran. Kenapa saya bisa bikin alat pertahanan? Karena saya kumpul dengan mahasiswa perkapalan. Jadi ini satu kunci juga. Rata-rata mahasiswa yang dapat medali di UGM, itu dia nggak satu disiplin ilmu, Bu. Misal yang di PAI, ya coba ketemu sama kedokteran. Karena ada tuh kedokteran di UII. Metode pembelajaran Al-Quran untuk menenangkan pasien yang kena COVID. Itu loh yang gitu-gitu. Jadi gimana kita bisa dapat ide, ibaratnya jangan bergaul di circle ya sekarang ya. Circle PAI saja itu mentok idenya, nggak akan inovatif. Tapi coba brainstorming, kita diskusi aja sama teman-teman di elektro, sama teman-teman di teknik mesin. Saya dapat menarik alat peraga pendidikan dibuat di mesin injek. Jadi misal nulis Bismillah, itu nanti B-nya bisa dicopot, sa-nya bisa dicopot. Untuk metode pembelajaran di mahasiswa dibuat di sini juga. Karena itu diskusi sama teman-teman di manufacturing. Jadi coba diagendakan Bu sama Mas Mizan. Brainstorming-nya itu jangan di lingkungannya sendiri gitu loh.
Kalau lingkungannya sendiri udah kayak terkungkung, ya udah. Tapi kalau teman-teman sekalian ketemu sama tim dari kedokteran, tim dari bidang lain, itu nanti akan menemukan wawasan gitu. Misal tadi metode pembelajaran Padlet, PAI menggunakan kurikulum dari kimia gitu, karena kimia terstruktur. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya akan muncul ide seperti itu. Jadi kuncinya ya membaca, oke, membaca, tapi lebih banyak ide muncul itu dari diskusi dengan disiplin ilmu yang lain, gitu ya. Jangan harus terbuka lah. Sekarang eranya kolaborasi. Nggak bisa kita jalan sendiri, harus berkolaborasi antar disiplin ilmu. Kira-kira gitu, Pak Mizan. Kapan kita jadwalkan lagi? Kita mungkin 2 minggu lagi gitu. Ya saya senang bisa berbagi seperti ini. Kita target ada 10 proposal. Mas Mizan kira-kira ada 10 proposal. Mahasiswa harus bisa presentasi maksimal 3 menit. 3 menit saja. Latar belakang, tujuan, dan inovasinya apa. Nah setelah itu kita komentarin bersama. Kira-kira gitu gimana Mas Mizan? Lanjut nggak? Manut sih aku. Ya, nanti insya Allah harus lanjut ini Mas Maliki. Karena memang sejak awal. Ya kita monitoring harian lah. Monitoring harian, mingguan, 2 minggu cukup. Tentang progres bagaimana mahasiswa memunculkan ide dan inovasi-inovasinya. Seperti itu, ya. Nanti saya dan tim akan dampingi. Oke, ini karena kebetulan kemarin kan kata kunci yang terakhir Mas Malik sampaikan sebisa mungkin harus lintas disiplin ilmu begitu untuk memperkaya ide, memperkaya perspektif itu. Nah, kebetulan kemarin idenya masih dari teman-teman PAI saja. Mungkin pasca pertemuan hari ini nanti kita akan kumpulkan teman-teman ini untuk kemudian bisa mengembangkan idenya terlebih dahulu yang sebisa mungkin bisa dilakukan lintas bidang ilmu gitu nggih Mas Malik. Ya, sehingga di UGM gitu Mas Mizan. Yang juara umum, waktu aku juara umum, yang dapat medali emas itu enggak satu prodi. Mesti lintas. Bahkan ada yang 3 prodi. Itu rata-rata dapat medali. Karena dia brainstorming, nggak mungkin misal dalam sisi pembuatan pertanian seperti ini, aku nggak tahu ilmu pertaniannya, tapi aku bisa bikin alat elektronisnya. Yang di pertanian tahu ilmu pertaniannya, tapi nggak tahu sistem kontrolnya. Nah, itu bisa menimbulkan ide yang bagus. Mantap, dilanjutkan mawon. Kayak tadi metode pembelajaran di mana PAI untuk siswa yang ada di rumah. Nah, mungkin siswanya apa? TK, PAUD. Nah, bisa kolaborasi sama PGSD. Tapi pembelajarannya PAI gitu. Kurikulum PAI. Kan nanti beda lagi kalau matematika. Masa matematika harus capturing kegiatan. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan lintas disiplin ilmu. Dan menurut saya UII banyaklah disiplin ilmunya. Ya kan harusnya bisa untuk berkolaborasi. Kalau satu disiplin ilmu bampet karena diskusi sama Mas Mizan misal, ketoke orang ini pas aku sinau kayak ketoke. Nah, kalau diskusi itu bagusnya kita nggak punya ilmu gitu Mas Mizan. Ya, kalau kita udah punya ilmu, ketoke ora iso. Nah, tapi kalau kita awalnya nggak ada bayangan, itu malah tumbuh inovasi. Biasanya seperti itu. Dikosongkan terlebih dahulu gitu ya Mas Malik. Kosongkan yang kira-kira nggak bisa, dibuat bisa bagaimana caranya. Gitu. Nah, kan inovasi adalah suatu hal baru kan, yang awalnya nggak bisa menjadi bisa kan. Nah, kalau kita diskusi ini nggak bisa terus ditahan, ya nggak akan muncul inovasi. Betul.
Mungkin masih ada teman-teman Oke, gitu yang lain. kita jadwalkan kapan, Mas Bisa. Oke. Ini mungkin masih ada teman-teman yang mau cerita dulu sebelum. Ini Mas Wizan, aku ada tamu dari Sudah datang? Sudah datang? Ya, jam 10. Oke, Jadi siap. kita ini aja jadwalkan next agenda. Mas Wizan siapkan 10 mahasiswa, udah punya ide, latar belakang, tujuan, inovasi, presentasi maksimal 3 menit. Oke, Terus siap. kita bersama 2 minggu lagi lah. Oke, siap. Udah apa Mas Wizan yang memulai kok. Oke. Ya. Ini ya. Ya, ini sudah dicatat oleh Pak Ihsan sebagai Ketua CSSD. Nanti kita akan fasilitasi mahasiswa untuk benar-benar serius menuju PKM. Begitu. Ya, 2 minggu ketemu 1 jam cukup lah. Nanti kita komentarin apa, nggak usah lama-lama, tapi ada progres gitu Mas Mizan. Ada progres. Nggak usah lama-lama, 1 jam cukup untuk. Tapi mahasiswanya terus nambah ilmunya. Nanti bagaimana buat latar belakang, bagaimana tujuan, nanti kita review bersama. Gitu. Ya. Baik, Mas Malik, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan juga sinerginya dengan beberapa kementerian mudah-mudahan lancar dan bermanfaat untuk Indonesia. Siapa tahu gini, kenapa aku menarik? Siapa tahu idenya teman-teman bisa saya tawarkan ke kementerian. Nah, itu. Kebetulan kan saya lagi dekat sama Kementerian Pendidikan, sama Prof. Nizam, itu saya lagi dekat. Karena beliau dari UGM juga kan. Terus sama Kemenperin. Nah, kalau idenya bagus, nanti saya bawa ke Prof. Nizam, ke Dirjen Dikti. Gitu. Mizan atau Nizam, Mas Malik? Nizam ya? Prof. Nizam. Saya kira Prof. Mizan. Oke, gitu ya. Oke. Ide terbaik nanti didanai lah. Ide terbaik didanai. Kalau dananya sudah ada. Dari Stakehawk. Disponsori Stakehawk. Iya dong. Mantap. Ini Pak Ihsan, kita sudah punya sponsor Stakehawk. Jadi nanti tinggal gembleng teman-teman saja. Iya, pokoknya Mas Mizan tanggung jawab lah. Udah memulai kok, mahasiswa cuma disuruh, nggak mau Mas Mizan. Harus didampingi. Siap. Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Mas Malik. Atas sharingnya pada pagi hari ini. Mungkin ada closing statement Mas Malik sebelum ditutup? Ya, terus mencari ide. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Teman-teman harus bisa menyampaikan idenya. Jangan takut berpendapat, jangan takut salah. Kita nggak nyari salah dan benar. Kita nyari inovasi yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Ketika teman-teman IPK-nya tinggi, tapi nggak punya karya, menurut saya percuma ya. Jadi kita kita mahasiswa kan agen perubahan ya, Mas Nizam. Ya. Nah, yang mau dirubah apa dari bangsa Indonesia ini? Oke. Mau dirubah apa sebagai mahasiswa gitu? Nah, itu harapannya kita merubah bangsa ini dengan inovasi lah. Kita merubah dengan karya. Harapannya dengan sinergi ini bisa menghasilkan karya-karya terbaik dari teman-teman di UII ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya pamit karena ini sudah ada tamu. Kita lanjut. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi di range sama Pak Mizan ya. Saya tunggu waktunya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Malik. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, sekilas tadi cerita dari Mas Malik Khidir. Ini kayaknya juga banyak yang belum hadir begitu ya. Ini mau kita lanjutkan forumnya hari ini atau ada sesi lain Pak Ihsan untuk proses pendampingan?